Semua orang di kota Tianhai mendongakkan kepala. Mereka hanya merasa ruang di depan mata mereka mulai terdistorsi. Ini bukan lagi distorsi cahaya yang sebelumnya disebabkan oleh gelombang kejut energi yang dahsyat, melainkan ruang itu sendiri benar-benar sedang bergejolak dengan hebat. Seolah-olah selembar sutra yang sangat kuat, namun tipis dihantam oleh suatu kekuatan, lalu dipelintir dengan keras. Di tengah distorsi itu, muncul lapisan cahaya ilusi yang mengerikan. Itu adalah partikel Tuhan. Seorang ilmuwan fisika papan atas dari negara Huaxu berseru dengan suara gemetar. Bahkan akselerator partikel raksasa yang beroperasi pada kapasitas penuh hanya mampu menghasilkan partikel Tuhan selama 1/1000.000 detik. Sekarang partikel itu bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Apa mereka hendak menghancurkan seluruh negara Huaxu? Kecerdasan buatan dari sistem pertahanan segera mendeteksi tingkat energi yang mengerikan itu dan langsung mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi. Bahaya energi tinggi di depan. Seluruh personel tempur maupun non-tempur harap segera mengungsi. Wajah Xiao Honglian dan yang lainnya langsung berubah drastis. Negara Huaxu saat ini hanyalah cangkang kosong. Sebagian besar kekuatan tempur dan sumber energinya telah dibawa pergi oleh Zhang Yi dan rombongannya. Itulah kebiasaan Zhang Yi selama ini. Sementara itu, suku Nuo'er datang menyerang dengan seluruh kekuatan ras mereka. Bagaimana mungkin mereka sanggup menahannya? Apakah negara Huaxu akan musnah hari ini? Li Guangxiao berkata dengan suara bergetar. Para petinggi dari 6 wilayah, semuanya memasang wajah yang sangat suram. Hanya Deng Yuanbo, panglima tertinggi baru wilayah Jiangnan, yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Ia mendongakkan kepala menatap langit. Tidak. Aku percaya, sebelum Yang Maha Tinggi negara Huaxu pergi, beliau pasti sudah membuat pengaturan. Di langit, ruang benar-benar sedang terdistorsi. Bukan ilusi optik akibat pembiasan cahaya. Kekuatan itu begitu dahsyat, hingga lipatan ruang yang diciptakannya telah melampaui imajinasi manusia biasa. Babota mengerahkan seluruh tenaga inti kapal perang, bersiap melepaskan serangan terkuat untuk menembus penghalang medan pertahanan di atas negara Huaxu, lalu mengubah tempat itu menjadi neraka di dunia. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat jauh tak berujung, terbentang sebuah wilayah dengan pegunungan hijau, air jernih, burung berkicau, dan bunga bermekaran. Langitnya berwarna biru cerah, sementara gumpalan awan putih melayang perlahan. Di kejauhan tampak pegunungan hijau. Di depan terbentang sungai yang bening, rerumputan lembut, dan udara yang harum. Seorang lelaki tua mengenakan jubah katun putih longgar, dengan rambut putih yang disisir rapi ke belakang, duduk bersila tanpa alas kaki di tepi sungai sambil memancing. Tatapannya penuh keseriusan menatap kail di tangannya. Namun, di dalam keranjang ikannya, hanya terdapat beberapa ekor ikan aneh yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari jari kelingking. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, ia mendongak menatap langit di kejauhan. Ekspresi jijik pun muncul di wajahnya. Makhluk-makhluk dari ras rendahan itu memang tidak pernah berhenti memainkan trik murahan seperti ini. Dengan satu tangan yang kosong, ia mengambil sebuah sandal jerami di sampingnya, lalu melemparkannya begitu saja ke arah langit. Sandal jerami itu seketika menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, di atas kota Tianhai, Babota sedang bersiap melancarkan serangan terkuatnya untuk menembus pertahanan kota. Tiba-tiba, tanpa tanda apapun, sebuah sandal jerami muncul dari ruang hampa di sisi kirinya. Babota, yang sedang berkonsentrasi penuh menyerang kota Tianhai, langsung terpaku. Sebagai pengguna kemampuan ruang tingkat kesatria hitam puncak, setiap fluktuasi ruang di wilayah sekitarnya seharusnya berada sepenuhnya dalam pengawasannya. Terlebih lagi, dengan bantuan kapal perang antar bintang, kekuatannya telah meningkat hingga nyaris mencapai tingkat ratu. Fluktuasi ruang yang ia ciptakan bahkan telah memunculkan partikel Tuhan. Bagaimana mungkin masih ada seseorang yang menggunakan kemampuan ruang tanpa bisa ia sadari? Namun, ia sama sekali tidak sempat berpikir lebih jauh. Karena sandal jerami itu telah menembus lapisan demi lapisan medan pertahanan ruang yang mengerikan di hadapannya, seolah tidak ada apa-apa, lalu tiba tepat di depan dadanya. Boom!
Ledakan keras bergema ketika sandal jerami itu menghantam dadanya dengan telak. Detik berikutnya, ketika semua orang bersiap menyaksikan benturan dahsyat itu, kapal perang tersebut justru tiba-tiba meledak dari dalam dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Boom! Kapal perang raksasa yang besarnya menyerupai sebuah kota itu mulai meledak dari bagian dalam saat masih melayang di udara. Ratusan ribu keping pelat baja terlontar dari badan kapal dan melesat ke segala penjuru. Kapal perang antar bintang itu mengepulkan asap hitam pekat, lalu seketika jatuh menuju kota Tianhai di bawahnya. Semua orang yang menyaksikan pemandangan itu langsung tercengang. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Xiao Honglian bergumam, jangan-jangan peralatan mereka mengalami kerusakan lalu meledak sendiri. Lu Dahai menggelengkan kepala. Kurasa tidak mungkin. Bagaimana mungkin peradaban kuno setingkat itu melakukan kesalahan serendah ini? Semua orang di tempat itu dipenuhi keterkejutan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, setidaknya kejadian di depan mata mereka jelas merupakan kabar baik. Saat itulah Deng Yuanbo berkata perlahan, kalau tebakanku tidak salah, di planet ini, satu-satunya yang bersedia turun tangan melindungi negara Huaxu hanyalah leluhur peradaban ras Huaxu kita. Sebuah nama langsung muncul di benak semua orang, ras naga. Tapi bukankah para ahli ras naga semuanya sudah memasuki kedalaman langit berbintang? Li Guangxiao bertanya dengan wajah terkejut. Deng Yuanbo menatapnya dalam-dalam. Yang harus mengerahkan seluruh kekuatan ras untuk menjelajahi angkasa dalam adalah kita, bukan peradaban tingkat dewa. Semua orang telah melupakan satu hal. Dua jenius yang mereka sebut sebagai dua penguasa langit tertinggi, naga hitam dan naga putih, masing-masing baru berusia sekitar 1000 tahun. 600 tahun yang lalu, ketika naga hitam disegel di sumur pengunci naga oleh maha pejabat langit generasi pertama, Liu Bowen, ia bahkan masih hanyalah seorang remaja nakal. Sebagai ras berumur panjang, bagaimana mungkin di antara mereka tidak ada sosok setara? 12 ratu bulan perak dari ras Yue. Kapal perang Babota telah dihancurkan. Di kapal-kapal perang tingkat planet lainnya, semua orang langsung panik. Mereka tentu tidak mungkin membiarkan kapal itu benar-benar jatuh. Semua kapal perang segera mengaktifkan kekuatan ruang untuk menopang kapal yang telah hancur itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyerang? Bahkan ras Nuoer kita sama sekali tidak menyadarinya. Seorang ahli tingkat kesatria putih menopang tubuhnya di panel kendali kapal perang. Matanya dipenuhi keterkejutan, sementara keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Batuk, batuk, batuk. Suara batuk yang keras terdengar dari samping. Sesosok tubuh Babota muncul kembali dari kehampaan. Baju zirah di dadanya telah hancur total. Sebuah sandal jerami sederhana tertancap dalam di dadanya, menghantam rongga dadanya hingga penyok ke dalam. Tuan Babota, sekelompok orang segera berlari menghampiri dengan wajah penuh ketakutan. Melihat luka mengerikan di tubuhnya, tak seorang pun berani menyentuhnya. Pergi cepat! Babota menutup mulutnya. Darah kental terus mengalir tanpa henti dari sudut bibirnya. Orang yang menyerangku paling tidak berada pada tingkat kaisar hitam. Tidak, bahkan mungkin tingkat raja. Cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, semuanya sudah terlambat. Ucapan Babota itu langsung membuat seluruh petinggi ras Noel tercengang ketakutan. Mereka memang mengetahui bahwa negara Huaxu berada di bawah perlindungan ras naga. Namun, di mata mereka, negara Huaxu hanyalah sebuah bidak milik ras naga. 3 orang dengan bakat tertinggi, yaitu Chaos, Houtu, dan Ratu Ibu Barat, juga hanya berada pada tingkat kasatria. Jadi, bagaimana mungkin ras naga mengerahkan sosok sekuat itu untuk melindungi mereka? Hal itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, pada saat ini, mereka sudah tidak berani lagi tinggal di tempat tersebut. Kapal-kapal perang antar bintang lainnya memaksa mengangkat kapal perang antar bintang yang hampir hancur total itu. Mesin-mesin dinyalakan dengan kekuatan penuh, mendorong armada mereka menembus atmosfer dan memasuki kedalaman alam semesta.
Seluruh rakyat negara Huaxu lolos dari malapetaka. Mereka merasa seolah baru saja berjalan melewati batas antara hidup dan mati. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan hanya bisa menduga bahwa semua itu merupakan rencana cadangan yang telah dipersiapkan Zhang Yi. Mereka juga tidak tahu bahwa sebenarnya semua ini sama sekali bukan pengaturan Zhang Yi, karena Zhang Yi sendiri tidak mungkin mampu memperhitungkan segalanya tanpa celah. Bahkan Zhang Yi sendiri pun tidak menyadari betapa pentingnya dirinya di mata ras naga. Semua ini bukan karena negara Huaxu merupakan ras yang dibesarkan oleh ras naga, juga bukan karena ia dipilih oleh ras Yihen dan telah menerima pembaptisan Laut Ether, melainkan karena suatu alasan yang sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Jawaban atas semua ini baru akan terungkap pada masa depan. Pada saat yang sama, jauh di kedalaman koridor langit berbintang, kapal Dreamer kembali mengembangkan layarnya. Kapal itu mengikuti jalur antariksa yang telah dibuka oleh 6 ras super dan terus berlayar menuju bagian yang lebih dalam. Dengan adanya kubus superdimensi sebagai penuntun, kecepatan perjalanan Zhang Yi dan rombongannya meningkat secara drastis. Karena kecepatan wahana mereka masih jauh lebih lambat dibandingkan pesawat luar angkasa milik 6 ras super, laju perjalanan mereka tetap terasa lambat. 1 kali perjalanan saja seringkali dihitung dalam hitungan beberapa bulan. Namun, Zhang Yi dan yang lainnya tidak bermalas-malasan di atas Dreamer. Di satu sisi, mereka menyerap pecahan ether yang diperoleh dari planet eksperimen untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Di sisi lain, Zhang Yi juga meminta Lu Keran dan Yang Xingxin melakukan penelitian mendalam terhadap semua hasil yang diperoleh dari planet eksperimen. Misalnya, material paduan logam khusus yang ditemukan di bagian terdalam planet eksperimen yang mampu menyegel kemampuan para pengguna kemampuan supernatural, baik secara fisik maupun melalui kekuatan supernatural itu sendiri, serta melakukan analisis mendalam terhadap data kubus superdimensi. Jangan pernah meremehkan peningkatan sekecil apapun di bidang teknologi. Mungkin saja manfaat yang diperoleh dari menguraikan teknologi material canggih milik ras langit berbintang jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat dari membunuh beberapa pengguna kemampuan tingkat uskup hitam. Teknologi adalah tangga kemajuan umat manusia. Belum sampai setengah bulan kemudian, Lu Keran sudah membawa kabar baik. Melalui kemampuan transformasi kehampaan, ia telah berhasil menyelesaikan analisis terhadap material khusus tersebut. Zhang Yi datang untuk melihat hasilnya, dan Lu Keran berkata dengan penuh semangat, material ini sangat sulit diteliti struktur dasarnya menggunakan kemampuan transformasi kehampaan. Bagaimanapun juga, sejak awal material ini memang memiliki sifat alami yang mampu menahan kekuatan supernatural. Namun, tetap saja material ini tidak bisa lolos dari tangan ajaibku dan otakku yang luar biasa cerdas. Zhang Yi bertanya dengan penasaran, kalau begitu, sekarang bisakah kamu mereplikasi material ini? Mendengar pertanyaan itu, Lu Keran menggaruk kepalanya dengan canggung. Untuk saat ini masih agak sulit. Proses pembuatannya terlalu rumit. Aku sudah menguasai teknologinya, tetapi peralatan dan bahan bakunya masih menjadi masalah besar. Zhang Yi memandang berbagai material logam yang berserakan dan menumpuk di seluruh laboratorium, lalu berkata, kalau begitu, teliti saja perlahan. Apapun yang kamu butuhkan, tinggal bilang padaku. Lu Keran kemudian memberi nama material tersebut sebagai logam nomor 55. Namun, benda itu tidak bisa dijadikan senjata biasa. Sebab, siapapun pengguna kemampuan supernatural yang memegangnya saat bertarung, jangankan melukai lawan, kekuatan mereka sendiri justru akan melemah secara drastis terlebih dahulu. Mungkin hanya pengguna kemampuan tipe penguatan yang mampu mengangkatnya dan bertarung dengannya. Selain itu, material tersebut hanya mampu sangat melemahkan intensitas kemampuan supernatural dalam jarak yang terbatas. Jika benar-benar digunakan untuk menyerang secara langsung, efeknya justru sangat kecil. Setelah berpikir cukup lama, Zhang Yi tiba-tiba bertanya kepada Lu Keran, bagaimana kalau benda ini dipahat menjadi anak panah? Idenya adalah membuat material itu menjadi anak panah, lalu menembakkannya menggunakan kekuatan yang dimiliki baju tempur pemusnah dewa.
Dengan begitu, pada saat yang krusial, anak panah tersebut dapat memberikan efek penyegelan kepada musuh. Mata Lukeran langsung berbinar. Ia menjentikkan jarinya sambil berkata, "Itu sangat mudah. Cukup dipotong dan diasah sedikit saja." Material ini sendiri sudah sangat keras. Selama diberi momentum yang cukup, dari sisi fisik saja sudah mampu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kemampuan alaminya dalam menekan kekuatan supernatural, kemungkinan besar bisa memberikan efek yang benar-benar di luar dugaan musuh. Zhang Yi mengangguk. Kalau begitu, lakukan saja seperti itu. Untuk saat ini, berapapun kekuatan yang bisa dikeluarkan dari benda ini, manfaatkan semaksimal mungkin. Lukeran langsung menyetujuinya dengan senang hati. Selain perkembangan di pihak Lukeran, Yang Xin juga berhasil membuka banyak rahasia mengenai ras langit berbintang melalui analisis data kubus superdimensi. Ia berkata kepada Zhang Yi, "Oyo, si es testado on..." Hakikat sebenarnya dari koridor langit berbintang adalah sebuah tempat eksperimen yang sangat besar. Menurut penjelasan kubus superdimensi, ras langit berbintang berusaha mengubah cacat bawaan mereka melalui makhluk buatan. Dan dengan cara itu, mereka berharap menjadi eksistensi yang melampaui alam semesta. Cacat bawaan? Zhang Yi sedikit penasaran. Ras ini seharusnya sudah termasuk salah satu ras terkuat sepanjang sejarah. Selain ras Yihen dan bangsa Druk, aku tidak bisa membayangkan ada ras lain yang lebih mengerikan daripada mereka. Lalu, cacat apa yang masih mereka miliki? Yang Xin memandang Zhang Yi, lalu berkata perlahan, "Mereka tidak bisa terbebas dari kematian." Mata Zhang Yi perlahan membelalak. Dalam sekejap, ia seolah menyadari sesuatu. Ternyata tidak semua ras dapat bertahan selamanya seperti ras Yihen, yang telah berubah menjadi wujud eter, ataupun bangsa Druk yang tetap memaksa eksis di dunia materi atas nama keserakahan. Jadi, ras langit berbintang juga bisa mati. Ia pun mengernyitkan dahi dan berkata, kalau teknologi biologi berkembang hingga mencapai batas tertinggi, tetap tidak bisa menghindari kehancuran tubuh fisik? Yang Xin menggeleng. Tidak. Masalahnya bukan sekadar kehancuran tubuh fisik. Tingkat teknologi biologi ras langit berbintang telah mencapai puncak kesempurnaan. Umur mereka yang paling panjang bahkan bisa mencapai puluhan juta tahun, hampir bisa dikatakan abadi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka terus memperbarui tubuh fisik mereka, ketika mencapai usia tertentu, jiwa mereka akan mulai mengalami kelelahan dan perlahan mengering. Yang Xin mengangkat jari putihnya dan menunjuk ke arah kepalanya. Berdasarkan hasil penelitian mereka, eter yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi tidak dapat menyatu secara harmonis untuk selamanya dengan tubuh fisik yang hanya berasal dari dimensi ketiga. Materi yang berasal dari dimensi yang berbeda pada akhirnya akan saling menolak. Penolakan itu dalam waktu singkat memang tampak tidak begitu jelas. Namun, setelah mencapai batas waktu tertentu, Ether akan menerima panggilan dari dunia ether, dan pada akhirnya perlahan-lahan akan terlepas. Di benak Zhang Yi, muncul bayangan megah istana Tianyu. Ia bergumam, tak heran, bahkan ras Yihen yang begitu kuat pun, dahulu harus membangun wilayah yang benar-benar terisolasi dari dunia luar, agar tidak dipanggil kembali oleh Ether. Sedangkan bangsa Druk, alasan mengapa mereka mampu bertahan begitu lama ditafsirkan sebagai karena keserakahan mereka. Mereka terus memperbesar jumlah ether dalam diri mereka untuk melawan panggilan dari laut ether di dimensi yang lebih tinggi. Namun, proses itu pun hanya mampu berlangsung selama lebih dari 3 miliar tahun. Apakah para Raja Druk benar-benar dapat hidup abadi? Tidak seorang pun bisa memastikannya. Mungkin di mata makhluk berdimensi lebih tinggi, puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar tahun yang mereka anggap sangat lama hanyalah rentang waktu yang sangat singkat. Barangkali, cepat atau lambat, bangsa Druk juga akan dipanggil secara paksa kembali ke dalam laut ether. Mungkin justru karena itulah mereka harus terus-menerus bangkit kembali, lalu menghancurkan satu demi satu peradaban untuk menyerap pecahan ether dari tubuh mereka demi memperpanjang umur mereka sendiri. Zhang Yi menghela napas penuh perasaan. Semakin dalam ia memahami dunia ini,
semakin besar pula rasa hormat dan kagumnya terhadap segala sesuatu. Kita tidak mengharapkan hidup abadi di dunia ini. Cukup bisa hidup dengan damai beberapa tahun, lebih lama saja sudah sangat baik. Zhang Yi tersenyum sambil berkata kepada Yang Xinxin, "Lanjutkan keahlianmu. Teliti informasi yang ada pada makhluk itu." Kita tidak perlu memikirkan masa depan yang terlalu jauh. Yang perlu kita pikirkan hanyalah saat ini. Yang Xinxin mengangguk, lalu kembali melanjutkan penelitiannya terhadap data-data tersebut. Selama perjalanan melintasi alam semesta ini, mereka menjalani masa-masa yang sangat damai. Berkat kubus superdimensi dan aksara tali dari negeri Zepan sebagai acuan, mereka menggunakan komputer kuantum untuk mensimulasikan sebuah peta bintang raksasa sebagai penunjuk jalan. Dengan demikian, mereka dapat menghindari sebagian besar bahaya yang mungkin ditemui di sepanjang perjalanan. Selama masa itu, tidak terjadi bahaya apapun lagi. Setiap hari, selain bermeditasi, berkultivasi, dan meningkatkan kemampuan diri, mereka menghabiskan waktu dengan bersantai dan menikmati hiburan bersama. Bisa dikatakan, kehidupan Zhang Yi dan kelompoknya adalah yang paling santai di seluruh armada. 10.000 rasul lagi pula, ia membawa serta benteng Tianhai kemanapun pergi. Segala macam makanan dan perlengkapan hiburan tersedia dengan sangat lengkap. Saat senggang, ia akan bermain game bersama Xu Pangzi, Raja Arthur, dan yang lainnya. Bahkan, mereka bisa membuka sebuah stadion olahraga raksasa di dalam kapal impian untuk bermain basket dan berbagai olahraga lainnya. Hari itu, setelah makan malam, Zhang Yi mengajak Xu Pangzi, Paman Yu, Deng Shentong, dan yang lainnya bermain basket selama beberapa saat. Tiba-tiba, sistem kapal mengirimkan pemberitahuan. Pada arah 36,2 derajat di depan kiri jalur pelayaran kapal, terdeteksi sebuah planet. Kondisinya belum diketahui. Diameternya diperkirakan sekitar 58.000 kilometer. Mendengar laporan itu, Zhang Yi berjalan menuju pinggir lapangan. Zhou Ke dan Yang Xia, yang sejak tadi menunggu di samping sambil membawa handuk dan air minum, segera menghampirinya. Zhang Yi meneguk air, menyeka keringat di lehernya, lalu membuka panel data. Di layar tampak sebuah bintang berwarna merah raksasa berputar sangat perlahan di tengah alam semesta yang gelap dan sunyi. Pemandangan itu memancarkan aura misterius sekaligus menyeramkan. Zhang Yi mengernyitkan dahi, lalu bertanya, "Komputer utama kapal perang, apakah memang ada planet seperti ini di jalur yang telah direncanakan?" Komputer utama segera menjawab, "Berdasarkan informasi dari kubus superdimensi, tempat ini semula merupakan kawasan tambang. Planet-planet di dalamnya adalah planet kaya mineral yang ditangkap oleh ras langit berbintang untuk dijadikan sumber bahan mentah." Begitu mendengar ada tambang yang bisa digali, Xu Pangzi dan yang lain segera menghampiri dengan penuh semangat. "Bos, karena kita sudah sampai di sini, kenapa tidak sekalian menambang mineralnya?" Zhang Yi memutar bola matanya. "Seluruh planet sebesar itu, memangnya kau mau menambangnya dengan apa?" Lalu ia berbalik dan memberi perintah kepada komputer utama kapal. "Lewati dengan kecepatan tinggi. Jangan berhenti." Xu Pangzi hanya bisa mengangkat bahu dengan pasrah. Deng Shentong tersenyum lalu berkata kepadanya, "Sudah kubilang, kan?" Dengan sifat Lao Zhang, dia tidak akan pernah melakukan hal yang berisiko. "Sudahlah, lebih baik kita segera menuju bagian terdalam koridor langit berbintang. Masih banyak urusan penting yang harus diselesaikan." Zhang Yi memerintahkan komputer utama kapal untuk terus mengamati planet itu dengan saksama. Jika ditemukan keanehan sekecil apapun, ia harus segera diberi laporan. Setelah menunggu cukup lama tanpa ada tanda-tanda yang jelas, ia pun berhenti memerhatikannya. Mereka terus bermain basket hingga tengah malam. Setelah itu, semua orang mandi air hangat, minum beberapa gelas, lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Larut malam, Xu Pangzi membuka pintu kamarnya dan masuk. Ia melihat Liang Yang duduk di atas ranjang mengenakan piyama katun putih. Melihat Xu Pangzi masuk, Liang Yang tersenyum, menghampirinya, mengambil pakaiannya,
lalu menggantungkannya di gantungan baju. "Bagaimana pertandingan basket hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Xu Pangzi menggoyangkan tubuhnya yang dipenuhi otot tebal. Meski wajahnya masih bulat seperti dulu, tubuhnya kini terus ditempa setiap hari. Namun latihan yang diberikan Paman Yu bukanlah latihan membentuk tubuh seperti binaragawan, melainkan latihan untuk membentuk fisik yang cocok menghadapi pertempuran, yaitu otot yang dibungkus lapisan lemak. Permukaan tubuhnya tampak berkilau oleh lapisan lemak, sementara di baliknya tersembunyi otot-otot yang sangat kuat. Bentuk tubuh seperti itu membuat daya tahan dan ketahanan terhadap pukulan menjadi sangat tinggi saat bertarung. Tentu saja hebat. Kami menghajar mereka dengan skor 3-1. Suamiku memang hebat. Li Yangyang tersenyum lalu mengecup pipinya. Xu Pangzi terkekeh sambil merangkul pinggangnya. "Apa aku hebat atau tidak? Bukankah kau yang paling tahu?" Mereka mematikan lampu, lalu berbaring di atas ranjang. Namun tiba-tiba Li Yangyang mendorong tubuh Xu Pangzi hingga rebah, lalu duduk di atas pinggangnya. Lampu utama telah dimatikan. Di dalam kamar, hanya tersisa lampu suasana berwarna merah muda yang memancarkan cahaya lembut nan menggoda. 2 kaki jenjang, Li Yangyang yang putih mulus tampak menjulur keluar dari balik piyamanya. Terlihat sangat memikat. Xu Pangzi tak kuasa menelan ludah berkali-kali. "Hehe, Yangyang, sepertinya hari ini kau agak berbeda." "Benarkah?" Li Yangyang tersenyum tipis sambil perlahan membungkukkan tubuhnya mendekati Xu Pangzi. Tepat ketika wajah mereka hampir saling bersentuhan, mendadak wajah Li Yangyang mengalami perubahan yang mengerikan. Wajah cantik yang sempurna itu lenyap, berubah menjadi sosok berdarah yang terdistorsi, seolah terbentuk dari gumpalan daging dan darah yang saling menyatu. Ia membuka mulutnya yang menganga lebar ke arah leher Xu Pangzi, lalu seketika menjulurkan lidah setajam pedang. Di sisi Zhang Yi, pintu kamar terbuka. Zhou Ke'er dan Yang Xia berjalan keluar sambil menopang tubuh mereka pada dinding, kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah menjadi pasangan suami istri selama lebih dari belasan tahun, kini mereka tidur di kamar yang terpisah setiap malam. Karena hanya dengan cara itulah mereka dapat tidur dengan lebih nyenyak. Zhang Yi mengunci pintu kamarnya dari dalam, lalu berbaring di atas ranjang mengenakan piyama. Suhu di dalam ruangan sangat nyaman, sementara lampu tidur memancarkan cahaya kuning redup. Membayangkan bahwa sebentar lagi ia akan bertemu kembali dengan Bai Longxi dan yang lainnya, hati Zhang Yi menjadi jauh lebih tenang. Menurut rencana semula, penyusunan ulang seluruh ras di planet bumi kini pada dasarnya telah hampir selesai. Hanya saja sekarang masih ada satu hal yang paling membuatku was-was. Zhang Yi mengernyitkan dahinya. Mengapa ras darah, ras laba-laba iblis, ras Nuo'er, dan juga ras mimpi buruk rela bersusah payah serta mengambil risiko sebesar itu hanya untuk membunuhku? Begitu perbuatan menikam sekutu dari belakang di koridor langit. Berbintang terbongkar, itu sama saja dengan secara langsung menantang kewibawaan 6 ras besar. Sekalipun hanya demi menjaga wibawa mereka di bintang bumi, mereka tetap harus menghukum ras-ras tersebut. Namun, Zhang Yi tidak ingat pernah memiliki permusuhan sebesar itu dengan keempat ras tersebut. Sebelumnya, memang di wilayah ras manusia bersayap, ia telah membunuh para ahli dari beberapa ras itu sebagai serangan balasan. Akan tetapi, merekalah yang lebih dahulu menyerangnya. Tidak mungkin pihak yang lebih dahulu memulai perang justru membenci pihak yang hanya terpaksa melawan, bukan? Karena itulah Zhang Yi merasa sangat bingung. Pergerakan mereka sangat teratur. Kelihatannya semua itu sudah direncanakan sejak lama. Aku tidak memiliki kebencian sedalam itu dengan mereka. Jadi, alasan mereka ingin membunuhku pasti demi suatu keuntungan yang sangat besar. Namun, di tubuhku, mungkin hanya ada satu hal yang layak mereka incar. Tidak diragukan lagi, itu adalah wadah manusia milik Ling. Namun, benda itu, sekalipun mereka berhasil membunuhku, apakah mereka yakin bisa mendapatkannya? Wadah manusia milik Ling adalah sesuatu yang bahkan membuat ras sekuat ras mimpi buruk pun menginginkannya. Ras naga selalu mengetahui hubungan antara dirinya dan Ling, tetapi mereka tidak pernah sekalipun berniat merebut wadah manusia milik Ling.
Namun, itu bukan berarti ras lain tidak memiliki pemikiran seperti itu. Mungkinkah di belakang mereka ada seorang dalang yang sangat kuat? Zhang Yi mengernyit dalam-dalam. Aku tidak percaya ras mimpi buruk memiliki kemampuan untuk menggerakkan semuanya. Jika melihat situasi bintang bumi saat ini, tersangka terbesar, tanpa diragukan lagi, adalah ras naga tiran. Lagi pula, hanya dengan ras naga tiran, aku pernah memiliki sedikit hubungan. Zhang Yi berpikir lama. Dugaan seperti itu memang muncul di benaknya, tetapi ia sama sekali tidak dapat membuktikannya. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan hanyalah berpegang erat pada ras naga, lalu memikirkan langkah selanjutnya. Zhang Yi memejamkan mata, berusaha agar dirinya segera tertidur. Tubuhnya saat ini sudah lama dimodifikasi oleh Zhou KR dengan kemampuan sang abadi. Setiap hari, ia hanya membutuhkan tidur nyenyak selama 2 jam untuk memulihkan seluruh tenaganya. Namun, tepat ketika ia hendak tertidur, tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki yang sangat pelan dari luar kamar. Suara itu begitu lirih, seolah-olah ada sesuatu yang basah merangkak keluar dari dalam air. Lalu terdengar suara, "Platak! Platak!" melangkah di sepanjang lorong. Suara itu membuat Zhang Yi tidak bisa tidur. Tengah malam begini, siapa yang berkeliaran tanpa tujuan di luar sana? Zhang Yi mengerutkan kening, lalu membalikkan badan dan bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju pintu dan hendak membukanya. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh pemindai sidik jari, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Kamar tidurnya adalah ruangan dengan sistem pertahanan terbaik di seluruh kapal impian, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Peredam suaranya pun merupakan yang terbaik. Bagaimana mungkin ia bisa mendengar suara langkah kaki yang begitu pelan? Sorot mata Zhang Yi seketika menjadi tajam, dan kewaspadaan muncul dalam hatinya. Di mata kirinya, pusaran cahaya ilusi muncul. Lalu kemampuan jarum detik waktu diaktifkan. Dengan memanfaatkan kemampuan memprediksi 5 detik ke depan, ia melihat apa yang akan terjadi jika ia membuka pintu. Namun, ia tidak melihat apapun. Lorong di luar tetap sunyi seperti biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan akhir-akhir ini aku mengalami halusinasi pendengaran. Zhang Yi mengerutkan kening. Walaupun setelah tiba di koridor langit berbintang, ia memang merasakan sedikit tekanan. Sebagian besar masih berada dalam perkiraannya. Kalau berbicara soal bahaya, paling-paling hanya ketika bertarung sengit melawan Huang Kui. Dan bahkan saat itu pun, ia sama sekali tidak terluka. Lalu bagaimana mungkin tekanannya sampai membuatnya berhalusinasi? Ia menarik napas panjang, mengusap keras pangkal alisnya, lalu bersiap kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidur. Namun, begitu ia kembali berbaring, suara basah dan lengket itu kembali terdengar. Platak! Platak! Zhang Yi langsung membuka mata. Kali ini, ia akhirnya yakin. Ini bukanlah halusinasi. Ia segera bangkit dari tempat tidur. Suara itu masih terus terdengar. Samar-samar. Seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun juga seakan tepat berada di balik dinding kamarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasa dingin menjalar ke punggung Zhang Yi, hingga tanpa sadar membuatnya menggigil. Meskipun kini ia telah menjadi seorang pengguna kemampuan dengan indeks kekuatan adidaya sebesar 68.000 poin, jauh di lubuk hatinya, ia tetaplah pria yang sangat berhati-hati. Saat menghadapi sesuatu yang tidak diketahui, naluri pertamanya selalu waspada. Mustahil kapal impian dapat disusupi tanpa alasan. Bahkan pengguna kemampuan setingkat ksatria hitam pun hanya bisa menembus medan pertahanannya dengan serangan terus-menerus. Jangan-jangan ada seseorang di kapal yang sedang mengerjaiku? Saat ini, seluruh orang di kapal adalah rekan dan sekutunya sendiri. Orang-orang dari ras Shunfeng dan ras Luo Qiao hanya menempati sebagian kecil ruang di haluan dan buritan kapal. Mungkinkah mereka sedang mencoba melakukan sesuatu? Zhang Yi segera mengaktifkan kecerdasan utama kapal impian menggunakan otoritas tertinggi, lalu memindai seluruh ruang di sekitarnya. Namun, setelah pemeriksaan menyeluruh dilakukan, ia tetap tidak menemukan apapun.
Justru karena itulah, perasaan gelisah di dalam hatinya semakin kuat. Pelatak! Pelatak! Suara itu masih terus terdengar. Sementara layar pemindaian tetap kosong melompong. Suara itu seolah berasal dari alam arwah. Reaksi pertama Zhang Yi sebenarnya adalah bersembunyi di bawah selimut dan mengabaikannya. Namun, pikiran itu berhasil ia tekan, bahkan sebelum 1 detik berlalu. Sekarang, ia adalah pemimpin seluruh kapal perang ini. Sekalipun hanya pemimpin sebuah kelompok seadanya, ia tetap harus bertanggung jawab atas semua rekannya di kapal. Terlebih lagi, yang tinggal paling dekat dengannya adalah Yang Xingxin, Lu Keran, Zhou Ke'er, dan anggota keluarga terdekatnya. Zhang Yi menarik napas panjang sekuat-kuatnya. Dalam sekejap, seluruh baju zirah tempurnya langsung menyelimuti tubuhnya. Ia mencabut pedang penghakiman keabadian, lalu berjalan menuju pintu. Jubah Taishu pun menyelimuti permukaan tubuhnya, membuat seluruh persiapannya benar-benar sempurna. Barulah ia mengangkat tangan untuk memindai sidik telapak tangannya. Pintu logam paduan yang besar itu terbuka tanpa suara, mengembang seperti kelopak bunga. Zhang Yi melangkah keluar dan memandang ke kedua sisi lorong yang panjang. Lorong itu luas dan dalam, tetap terang benderang meskipun malam telah larut. Namun, Zhang Yi merasa bahwa di ujung lorong, cahaya justru semakin redup, hingga beberapa bagian perlahan tidak lagi terlihat jelas. Ia sempat mengira matanya sedang bermasalah. Kapal impian selalu diterangi sepanjang waktu. Mustahil kapal itu kekurangan energi untuk pencahayaan. Ia mengucek kedua matanya. Namun, ketika kembali menatap ke depan, di ujung lorong yang remang-remang, tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Sesosok bayangan hitam yang tinggi dan kurus. Tinggi lorong itu mencapai belasan meter. Memang sengaja dibuat demikian, agar beberapa ras bertubuh besar dapat melintas dengan leluasa. Akan tetapi, kepala sosok hitam itu bahkan hampir menyentuh langit-langit. Sekilas, sosok itu tampak seperti seseorang yang mengenakan topi hitam tinggi dan jas longgar yang jelas kebesaran. Bahunya sangat lebar, menyerupai boneka kertas yang dibuat dari anyaman kertas. Namun, mana mungkin ada manusia setinggi itu? Zhang Yi pun murka dan berseru dengan suara rendah. "Siapa yang sedang bercanda denganku di sini?" Lampu-lampu di atas kepalanya tiba-tiba mulai berkedip. Terang, lalu redup. Terang lagi, lalu redup kembali, seperti lampu yang terus menyala dan padam tanpa henti.